Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah berjamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puji syukur kita kepada Allah. Di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kesejahteraan ya, dan kedamaian khususnya pasca pemilu ya. Alhamdulillah berjalan dengan baik tanpa ada kejadian yang tidak kita harapkan ya. Apapun itu adalah semuanya sudah ya menjadi pilihannya rakyat ya. Suka tidak sukanya adalah sudah ketentuannya Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga pemimpin baru ya Indonesia ini pemimpin yang amanah ya. Dan tentunya ya, pemimpin yang senantiasa cinta kepada rakyatnya ya. Ya kita harus sami'na wa ata'na ya. Apapun itu kita tidak diperbolehkan untuk membenci ya. Sekalipun bukan pilihan kita, bukan ya, intinya ini sudah semua kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke ayat 159 ya. Kita baca ayatnya, surat Al-Baqarah ayat ke-159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun.
illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullah. Ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahkan. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yaktumuna, mereka menyembunyikan apa yang anzalna, kami turunkan, ya, orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, minal bayyinat, dari keterangan-keterangan, ya, wal huda, dan petunjuk, ya, keterangan dan petunjuk. Berarti apa artinya? Al-Quran, ya, atau apa saja keterangan yang Allah turunkan selain Al-Quran, termasuk kitab-kitab suci yang lain, ya, disembunyikan kebenarannya, ya. Min ba'di, dari sesudah, ma bayyana, kami menjelaskan, kami menerangkan, ya, makanya tadi bayyinah artinya keterangan, kalau jamaknya bayyinat, ya. Ada surat namanya surat al-bayyinah, ya, bukti yang sangat terang, yang sangat jelas. Kalau jamaknya bayyinat, ya. Kalau bayyana yubayyinu, berarti artinya kata kerja, ya, menerangkan. Keterangannya bayyinah, gitu ya. Kalau menerangkan bayyana yubayyinu, bayyana, panjang, ya. Yang kami menerangkan, hunya kembali kepada anzalna, ya, kepada yang telah kami
Ya apa saja, bisa Taurat, bisa Injil, ya, atau Al-Qur'an. Ya. Linnasi kepada manusia, fil kitabi di dalam kitab, ya. Sama ya, kitab pun di sini maknanya umum. Tidak hanya dimiliki satu kitab saja. Bisa kitab Taurat, Injil, ya. Ulaika mereka itu, ya, yal'anu, la'ana yal'anu apa? Melaknathum kepada mereka. Siapa? Allahu yal'anuhumullahu, Allah melaknat mereka, ya. Jadi orang yang menyembunyikan kebenaran dari apa yang telah Allah turunkan mendapat laknat Allah. Bahkan wa yal'anuhumul la'inun, dan melaknat mereka al-la'inun. Al-la'inun artinya orang-orang yang semua makhluk, bukan manusia sebetulnya. Jadi kalimat orang-orang ini maknanya jamak, tidak hanya tertuju kepada manusia, semua makhluk, gitu ya, yang bisa melaknat pun ikut melaknat mereka. Nah, gitu ya. Jadi Allah melaknat mereka, termasuk seluruh makhluk, semuanya, jin, manusia, bahkan hewan sekalipun berarti ikut melaknat mereka. Nah, jadi al-la'inun itu walaupun kita terjemahkan orang-orang, itu merujuk kepada apa? Bentuk jamaknya, ya. Berarti maksudnya adalah semua makhluk yang bisa. Nah, itu ya. Walaupun kita terjemahkan orang-orang yang melaknat, ya, nggak apa-apa ya. Kalau terjemah ya bebas ya. Karena di sini bentuk jamak yaitu wawunun, ya, mudzakkar salim, ya. La'in, lain artinya orang yang melaknat, ya. Kalau melaknat bahasa Arabnya la'ana yal'anu, ini nih, ya, yal'anu ini fil mudhari'nya. La'ana yal'anu artinya melaknat. Laknat bahasa Arabnya apa? Laknat itu bahasa Arab. Laknatun, ya, laknat. Nah, itu bahasa Arab. Ya, kalau orangnya disebut dengan la'in, ya, la'in. Kalau banyak la'inun, gitu ya. Coba kita ulangi lagi ya, saya bacakan, Bapak Ibu terjemahkan. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyannahu, kami menerangkannya linnasi kepada fil kitabi di dalam kitab. Ulaika yal'anuhumullahu, Allah melaknat mereka, wa yal'anuhumul la'inun, dan mereka orang-orang yang melaknat, ya. Jadi berarti mendapatkan laknat siapa? Ya, laknatnya Allah dan laknatnya seluruh makhluk, ya. Dia termasuk hewan berarti, ya. Illa, kecuali, ada pengecualian, kecuali alladzina tabu, orang-orang yang tabu, mereka bertaubat, ya, taubat, tidak melakukan tadi, ya, menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan, taubat, ya. Waslahu, dan ya, apa, memperbaiki diri, ya, berislah, ya, apa bahasa kitanya, introspeksi, ya. Aslahu, mereka memperbaiki diri. Ini yang paling penting. Wabayanu, dan mereka apa, bayanu tadi, bayana, ya, menerangkan. Tobatnya itu bukan cuma tobat islah, tapi yang penting adalah menerangkan, ya.
bahwa ini adalah firman Allah, gitu ya. Jadi mau menerangkan, karena mereka sebelumnya menyembunyikan sesuatu yang tersembunyi harus diterangkan, gitu ya. Gak cuma tobat doang. Maka kata Allah, faulaika, maka mereka itulah atubu alaihim, yang aku terima taubat alaihim atas. Kata taba yatubu bisa artinya bertaubat. Dalam hal ini kita yang bertaubat. Ketika kata taba yatubu itu disandarkan kepada Allah, berarti Allah sebagai yang menerima, ya, bukan Allah yang bertaubat, ya. Kalau disandarkan kepada makhluk, berarti makhluk itu yang bertaubat, ya. Nah, ketika kalimatnya itu kepada Allah, berarti Allah sebagai yang menerima taubat. Wa ana, dan aku At-Tawwab, maha menerima taubat, Ar-Rahim, maha penyayang. Ulangi, illal ladzina tabu, bertaubat, wa aslahu, ya, wa bayyanu, menjelaskan, faulaika atubu alaihim, yang aku terima taubat alaihim atas mereka. Wa ana at-tawwab ar-rahim, maha penyayang. Coba ibu-ibu sama-sama boyo. Illal ladzina tabu, kecuali dan mereka menjelaskan, maka atas, dan aku maha penyayang. Lanjutkan Pak, ilal ladzina tabu, kecuali bertaubat dan mereka menjelaskan, maka itulah yang aku terima taubat atas mereka, dan aku maha menerima taubat, ya. Jadi kalau kita zikir astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi, berarti ya kita gitu ya, aku bertaubat, ya, wa atubu ilaihi, kepadanya. Astagfirullah, ya, meminta ampun pada Allah. Wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepadanya. Ketika disandarkan kepada Allah, atubu berarti Allah sebagai yang menerima taubat, aku terima taubat, ya. Jadi jangan keliru, bukan Allahnya yang taubat, karena kalimatnya sama, ya. Kita lanjut. Innal ladzina kafaru, yang mereka kafir, wa matu, dan mereka mati. Mata apa bahasa Arabnya mati apa? Mata yamutu. Apa? Ya. Kalau saya mati amutu. Makanya ibu kalau baca doa sebelum tidur gimana, Bu? Ya. Bismika ahya, ahya wa amut, aku hidup dan aku mati, ya. Mata fil madhinya, fil mudhari'nya yamutu. Ada menghidupkan, ada mematikan. Kalau mematikan amata yumitu, summa yumitukum, summa yuhyikum, summa yumitukum, ya. Ya, semua ini terjauh nih, hafal. Kata alar hebat. Wahum kufar, dan mereka kufar, orang-orang mati.
artinya mati dalam keadaan kafir. Naudzubillah. Kufar itu jama' ya, namanya jama' taksir. Kalau satu, apa bahasa Arabnya? Orang kafir apa bahasa Arabnya? Aduh, kafir. Kafir ya kafir, Pak. Kafir bahasa Arabnya apa? Kafir. Kok bingung? Kafirun. Satu ya. Kalau jamak tinggal tambahkan waw nun, kafiruna. Ya, namanya jamak muzakkar salim gampang. Ada jamak yang bentuknya pecah. Namanya jamak taksir. Dari kafir berubah pecah ya. Jadi kalau di apa namanya? Dicari kok beda. Kalau ini kan gampang, kafir satu, kalau banyak kafirun, tinggal tambahkan waw nun ya. Kalau yang maknanya pecah dari kata asal namanya jamak taksir. Kuffarun ya. Nah, jauh ya. Kafir jadi kufar. Kalau ini kan enak, tinggal tambahkan waw nun ya. Ini namanya jamak taksir. Jamak taksir. Taksir itu pecah ya. Taksir. Kufar artinya sama, orang-orang kafir. Wahum kufar, dan mereka orang-orang kafir, artinya mati dalam keadaan kafir. Ulaika, mereka itulah, alaihim atas, laknatullahi, laknat, artinya mendapatkan laknat Allah, wal malaikati, dan para malaikat, wan nasi ajma'in, dan manusia semuanya. Berarti orang kafir sama-sama saling melaknat manusia ya. Ya kan? Semua manusia ya. Berarti termasuk orang-orang kafir itu sendiri ya. Ini gampang ya. Coba kita langsung terjemahkan. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir dan mereka mati, dan mereka orang-orang kafir, mereka itulah atas mereka laknat Allah dan malaikat dan manusia semuanya. Coba ibu-ibu sama-sama yuk. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir dan mereka mati, dan mereka orang-orang kafir, mereka itulah atas mereka laknat Allah dan malaikat-malaikat dan manusia semuanya. ya. Lanjutkan Pak. Sesungguhnya ya, semuanya. Khalidina fiha, mereka orang-orang yang kekal di dalamnya. Berarti di neraka dan mendapatkan laknat Allah selamanya. La yukhaffafu, tidaklah apa? Diringankan. Majhul ya, kata kerja pasif. Khaffafa yukhaffifu, meringankan. Kalau yukhaffafu, diringankan. Tidaklah diringankan anhum, dari mereka, al-adabu, siksa ya. Siksanya tidak diringankan barang sekejap pun, sebentar. Walahum yunzurun, dan tidahum mereka yunzuruna, mereka dilihat, mereka tidaklah diperhatikan ya. Yunzurun itu dari kata nazara yan zuru, melihat atau memperhatikan ya.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, ya. Memperhatikan, ya. Walahum yunzarun, dan tidak pula mereka diperhatikan, ya. Dilihat atau diperhatikan, sama ya. Coba kita langsung terjemahkan sama-sama. Khalidina fiha, orang-orang yang kekal di dalamnya. Siksa dan tidak mereka ya dilihat atau diperhatikan, ya dicuekin. Enak gak dicuekin, Pak? Gak enak, ya. Dicuekin karo rabi gue, ya, ora enak, ya. Untung sing ngelak rugby, ya. Ya. Wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian ilahu wahid adalah Tuhan yang maha esa. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Ia, Ar-Rahmanur Rahim, maha penyayang. Ini hafal semuanya ayatnya, ya. Baik, kita bahas kalimat, ya. Sederhana, simple. Innalladzina, inna, ya, tahu sesungguhnya, Bu? Isim fi'il atau huruf? Huruf, ya. Tidak ada ciri isim, tidak ada ciri fi'il, berarti huruf. Alladzina, isim, cirinya apa? Al, ya. Yaktumuna, ciri fi'ilnya ya. Anita, ya. Yaktumuna. Ma, isim, ya, karena artinya yang, ada yangnya. Setiap yang kan sudah tadi kita terjemahkan, yang, apa yang, orang yang, siapa yang masuk ke dalam isim, ya. Azalna, ciri fiilnya apa? Na, panjang, ya, di ujung kalimat na, ya. Min, huruf, ya, karena nggak ada cirinya berarti huruf. Al-bayyinati, cirinya apalagi? Kasroh. Ali minta kawin, ya. Anak sing minta kawin, Pak. Anak, ya. Minta kawin. Wal huda, wawnya huruf. Al huda isim. Min, huruf tadi sudah. Ba'di, cirinya kasroh, ya, karena ketemu min. Ma tadi sudah sama, ya, ma sim, ya. Ada ma yang huruf yang artinya tidak. Nah, ya, kalau ma yang artinya tidak berarti huruf. Kalau ma yang artinya ada, apa yang, siapa yang, berarti isim, ya. Bayyana, panjang nih nunnya, ya. Apa berarti? Fi'il, sama seperti ini nih. Anzalna, nunnya panjang, ujung nih, ya. Bayyana, panjang nunnya, berarti fi'il. Hu, isim, kata gantinya kalau kita terjemahkan, ya. Linnasi, li-nya huruf, an-nasinya isim, ciri isimnya kasroh. Fi, huruf, karena tidak ada cirinya. Al-kitabi, isim, cirinya al dan kasroh. Ulaika, isim, ya. Mereka, kata tunjuk, ya, mereka itu, ya. Yal'anu, cirinya Anita, ya, nih, ya. Hum, ya, jelas, ya, kata ganti, ya, isim, mereka.
Allahu wayal anu, ini sudah sama wayal anumu. Al-ainun isim, cirinya al, ya. Illa huruf, ada cirinya nggak? Illa nggak ada cirinya, ya. Alladzina isim, cirinya al. Tabu fiil, cirinya bukan wau mati, wau sukun nih. Tabu. Wa aslahu sama wau. Bayyanu wau. Tabu, aslahu, bayyanu. Wah, itu semuanya fiil. Faulaika, fa huruf. Ulaika sama tadi apa? Isim. Atubu, cirinya a. Anita. Kalau ciri waw itu yang di ujung ya. Nah, ini kan satu kesatuan dengan ba, atubu ya. Jadi bukan wawnya, tapi a-nya, anitanya. Alaihim, alanya huruf, himnya isim. Wa ana, wawnya huruf, ananya isim. At-tawwab, ar-rahim isim. Nah, satu ayat lagi. Inna tadi sudah, alladzina sudah, kafaru cirinya wau. Wa matu, wa-nya huruf, matunya cirinya wau. Sama ya, sama dari tadi. Tabu, aslahu, bayyanu, kafaru, matu. Wahum, humnya kufarun isim, cirinya tanwin. Kufarun. Ulaika isim. Alaihim tadi sudah ya, alanya huruf, himnya isim. Laknatullah, apa ciri isimnya? Hah? Tak bu, teh marbuteh. Teh marbut. Enggak sekalian at. Bu, at. Orang jadul semuanya ini. At. Ya, laknatullah berarti tamarbuto dan kasroh ini Allah ya. Wal malaikati, wawnya huruf, al malaikati cirinya al, apalagi ta, apalagi kasroh. Ta tamarbuto dan kasroh, banyak ini cirinya, 3 ya. Wan nasi sama ya, waw huruf, an nasinya ajma'in isim ya, semuanya ya. Simpel aja sebetulnya gitu. Apa juz 2 itu hanya pembagian kalimat seperti itu saja ya. Jadi ini ancaman dari Allah. Dulu ini kisahnya ini ancaman untuk orang-orang ahlul kitab yang mereka itu suka menyembunyikan ayat Allah, firman Allah. Dan sampai sekarang sebetulnya ya, orang-orang yang telah Allah titipkan pada mereka apa yang telah Allah turunkan. Ada kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka dan mereka menguasainya, hafal betul. Nah, mereka sembunyikan apa yang menurut mereka perlu disembunyikan, terutama khususnya tentang nubuwah atau sifat Nabi Muhammad. Karena tidak ada sifat ciri Nabi Muhammad ya. Jadi yang pertama orang yang tahu itu Nabi akhir zaman, Nabi penutup para nabi, itu bukan orang Arab, bukan orang kafir Quraisy ya, bukan orang ajam yang lain misalkan, tapi orang-orang ahlul baik itu dari kalangan Yahudi ataupun orang Nasrani. Itu banyak sampai sekarang ya. Makanya diancam betul oleh Allah. Ancamannya mereka mendapatkan laknat Allah, mendapatkan laknat semua makhluk ya.
Makanya mereka pula lah yang menjadi penyebab. Ya, jadi kalau ada musim paceklik, Bapak Ibu, dalam satu keterangan disebutkan kalau ada musim paceklik itu ya dabatul ard, semua hewan melata, semua makhluk, ya semua binatang maksudnya, itu melaknat ya anak-anak Adam yang durhaka. Ya, ketika musim paceklik ya tiba, ya bumi itu kering kerontang, ya semua binatang itu menyalahkan anak-anak Adam yang durhaka. Ini semua gara-gara anak Adam yang durhaka. Ya. Yang terlebih lagi yang biasa menyembunyikan keterangan yang telah Allah sampaikan. Ya. Khususnya tentang membuat Nabi Muhammad SAW. Ya. Mereka itu mendapatkan laknat Allah dan laknat semua makhluk yang bisa melaknat. Semua makhluk. Ya. Termasuk orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Man katama ilman, ya. Siapa yang menyembunyikan suatu ilmu, ya uljimahu yaumal qiyamati bilijamin minnar. Orang yang menyembunyikan ilmu, ini maksudnya orang yang menyembunyikan ilmu agama. Kitmanul ilm namanya, ya, menyembunyikan ilmu. Ketika dia ditanya tentang suatu perkara, sedangkan dia tahu perkara itu, ya jawabannya apa, lalu disembunyikan. Terlebih lagi hanya untuk mendapatkan keuntungan dunia semata. Ya, maka kata Nabi uljima yaumal qiyamati bilijamin minnar, ya. Dia akan dicambuk dengan cambuk dari api neraka. Ya. Sampai badannya itu ya hancur. Ya. Allah kembalikan lagi, ya, dicambuk lagi sampai ya, begitu seterusnya, ya. Terlebih lagi ancaman ini adalah orang-orang dari untuk kalangan ahlul kitab. Ya, secara umum adalah orang-orang yang biasa menyembunyikan ilmu agama. Ya, dia ditanya tentang suatu perkara, lalu dia tidak mau menyampaikannya. Misalkan nggak ada upahnya kalau saya ngapain, saya yang jelasin. Ya, nggak ada bayarannya. Gitu ya. Terlebih lagi para pemuka agama yang ketika misalkan diminta untuk menyampaikan sesuatu, untuk ceramah, nggak ada, ya apa namanya, uang bensinnya buat apa, ya. Nah, ini ancamannya ini, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, ya, menjadikan nggak mau datang kalau tidak ada, ya, uang apa namanya. Ya. Ya, ini makanya ancamannya berat, ya. Nah, jadi apa namanya, kalau diundang ya harus mau menyampaikan, ya, kecuali memang ada uzur dia, ya. Satu penduduk, satu kaum butuh pencerahan, sedangkan dia tidak mau menyampaikan, ya, kebenaran itu, ya, hanya karena tidak dibayar misalkan, maka mendapatkan yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, ya. Kecuali orang yang bertaubat, ya, dan mau memperbaiki diri bahwa yang dilakukan adalah tidak benar. Dan yang paling penting adalah mau menjelaskan. Dulu saya pernah menyembunyikan satu keterangan ini. Taubatnya orang yang menyembunyikan ilmu adalah mau menjelaskan. Ya, nggak cuma cukup bertaubat, berislah tidak cukup. Harus mau menerangkan kepada umatnya, gitu ya, pada kaumnya, ya. Nah, itu baru taubat yang betul. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, ya. Faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Nah, kemudian orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, naudzubillah, ya. Orang kafir mati dalam keadaan kafir, mereka mendapatkan laknat Allah, laknatnya malaikat, bahkan laknat semua manusia. Di dalam surat Al-A'raf disebutkan kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap kali satu kelompok masuk, maka saudaranya ikut melaknatnya. Saudara dalam apa? Saudara dalam kekafiran. Ya, ada orang kafir masuk neraka. Ya, semua orang kafir yang ada di situ ikut melaknat dia. Syukurin loh, gitu ya. Bukan gara gua masuk
neraka gara-gara lu, gitu ya. Jadi seorang anak masuk neraka, ya, orang tua yang masuk neraka dilaknat oleh anaknya atau sebaliknya, ya. Jadi saling melaknat satu sama lain. Jangan dikira orang kafir itu tidak saling menyalahkan nanti, Pak, Bu. Ya, punya tetangga kafir, masuk tetangga kafir lainnya, ikut dilaknat. Ya, jadi saling melaknat, saling menyalahkan. Ya, kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Ya. Jadi semua, ya, laknat Allah jelas, laknat malaikat jelas, bahkan seluruh manusia ikut melaknat. Tidak hanya orang yang beriman ikut melaknat, gitu ya. Sesama orang kafir pun ikut melaknat. Mereka, ya, sebagai orang-orang yang kekal di neraka, tidak diringankan, ya, siksa dari mereka, dan tidak pula mereka, ya, dilihat atau diperhatikan, ya. Jadi orang-orang kafir ketika masuk neraka, ya, mendapatkan laknat Allah dan laknat malaikat dan semua orang-orang yang ikut, yang bisa melaknatnya, ya. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa lahum yunzarun. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, ya. Ayat ini, ya, berkenaan dengan keesaan Allah, termasuk ayat namanya Ismul A'zam. Di dalam Al-Qur'an itu ada beberapa nama-nama Allah yang agung, ya, yang beberapa diantaranya disebutkan bahwa termasuk Ismul A'zam. Ismul A'zam itu, Bapak Ibu, ya, adalah nama-nama Allah yang agung, yang banyak sekali faidah dalam kita membacanya. Termasuk Ismul A'zam itu adalah ketika juru tulisnya Nabi Sulaiman, Asif bin Barkhiyah, itu bisa memindahkan singgasananya Ratu Bilqis sekejap mata. Itu caranya bagaimana? Membaca Ismul A'zam. Hah? Ya. Kalau jin ifrit kan, ya, selama bangun dari tempat duduk. Kalau Asif bin Barkhiyah itu, ya, sekejap mata. Itu beliau membaca apa? Membaca Ismul A'zam. Ya, termasuk diantaranya Ismul A'zam, kata Nabi, adalah 2 ayat. Hataini ayatain. Gitu, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, dan ayat kursi. Itu kenapa, ya, ulama Indonesia itu merumuskan atau membuat rangkuman, gitu ya, di bacaan tahlil itu kita baca Al-Fatihah, kemudian baca ini, ya, awal surat Al-Baqarah, kemudian baca ini, lalu dilanjut dengan ayat kursi. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal qayyum, ya. Itu beberapa diantaranya memang rangkuman daripada Ismul A'zam, ya. Ismul A'zam itu banyak sebetulnya, ya, termasuk yang di dalam beberapa ayat dari surat-surat yang lain, gitu ya. Jadi kalau dalam surat Al-Baqarah diantaranya adalah Al-Baqarah ayat 163 dan surat Al-Baqarah yaitu ayat kursi, gitu ya. Itu termasuk Ismul A'zam, ya. Jadi banyak sekali faidahnya ketika kita membaca ayat ini, ya, ayat-ayat Ismul A'zam. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha rahmanur rahim. Ini bersambung dengan kekuasaannya Allah tentang penciptaan langit dan bumi nanti, ya. Ayat berikutnya di 164 insyaallah, ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Cukup, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kita lanjut insyaallah minggu depan. Kita tutup doa waqaf majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.